Ada tuh satu kamar kosong kan, kamarnya itu ada jendelanya. Nah, kalau dari luar nih, kalau ibu saya lagi lewat maghrib ngintip ke kamar itu, nanti ada fotonya sih ya. Boleh. Ngintip ke kamar itu di jendela itu sering tuh muncul tuh. Jadi kayak wujud orang. Jadi kan jendela itu persegi panjang gitu kan. Nah wujudnya itu cuma kelihatan dari leher ke bawah, jadi nggak kelihatan tuh mukanya. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, selamat datang kembali di channel ini. Saat ini kalian sedang menyaksikan Jagat Sukmo bareng gua Adit Pramudio. Nah, kali ini gua kedatangan seorang tamu yang cukup jauh sih kalau kata gue dari studio Jagat Sukmo ya. Dia nanti deh gue kasih tahu dari mananya. Dia ini akan bercerita tentang keangkeran rumah barunya nih. Nah, kalau kalian penasaran, jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. Nah, yang tadi gue bilang nih, gue sudah kedatangan seorang tamu dari jauh. Boleh kenalan diri dulu bang, dengan siapa? Oh iya boleh, saya Ari. Bang Ari dari mana nih? Saya dari Lebak, Kan? tepatnya di Maja ya. Tuh jauh kan, Kabupaten kalau dari Lebak. sini jauh nih. Iya, Ya, Maja. Jadi berjalan di sini berapa lama bang? Tadi kalau naik kereta sih 2 jam lah. Buset, 2 jam. Naik kereta. Tua di jalan ya. Iya. Tapi makasih banget ya Iya, udah nggak mau apa-apa. bersedia datang ke studio Jagat Saya juga Sukmo. makasih nih diundang nih. Iya, alhamdulillah. Hujan lagi tadi ya? Sempet hujan. Cuman nggak kena lah. Aman lah ya. Aman. Nah, Bang Ari nih mau tanya nih sebelumnya. Bang Ari nih kesibukannya apa nih? Sekarang sih kerja full time kerja Full time kerja di daerah? di situ juga, nggak jauh dari rumah sih. Oh, nggak jauh dari rumah. Jauh dari rumah. Dari mana berarti, sorry? Di Maja. Maja itu ya? Maja, kerjanya di Cikande. Oh, daerah Cikande itu Banten ya? Iya, di Banten juga. 20 kilometeran lah dari Maja. Pulang pergi tuh. Wah, lumayan ya bang ya? Iya. Berarti kesini nih udah beda provinsi ya? Iya, kita udah Udah provinsi. Beda provinsi. Antara provinsi berarti ya. Oh. Nah, Bang Ari, tadi kan sebelum kita syuting Bang Ari udah ngomong spill dikit nih Iya, iya. tentang kisah rumahnya. Iya, benar-benar. Ini apa yang dirasain sama Bang Ari sih? Nah, jadi Ini langsung cerita aja Bang ya? Iya, saya Oke, dari awal silakan nih. Bang. Jadi itu kan sebenarnya saya baru beli lah ya rumah kredit, beli rumah untuk masa depan lah. Investasi. Invest masa depan nih. Nah itu sebenarnya saya udah mulai kreditnya itu dari 3 tahun yang lalu, cuman kan inden kan. Dari 3 tahun yang lalu 2021 berarti ya. Itu udah mulai nyicil, tapi baru jadinya tuh baru selesai dibangun bulan Mei ini Tahun ini ya? Bulan Mei tahun ini. Nah selesai dibangun tuh saya langsung pindah kan, buru-buru tuh, karena tadi kan saya juga ngontrak lah ya. Tadinya saya ngontrak, jadi selesai dibangun supaya nggak kena kontrakan lagi, buru-buru pindah tuh. Supaya nggak bayar. Iya, supaya nggak bayar lagi, buru-buru pindah. Nah sebenarnya awal mula salahnya di sini nih. Kenapa Terlalu cepat pindahan, kan, langsung buru-buru, nggak sempet disyukurin lah, nggak sempet syukuran, nggak ada di ngaji-ngajiin atau apa gitu kan, langsung brok pindah, langsung tempatin gitu. Karena kenapa begitu? Karena saya juga kebetulan tuh rumah jadi dapat tawaran kerja di tempat kerja yang saya tadi itu. Jadi pindah rumah langsung pindah kerja gitu kan, buru-buru pindah, jadi nggak sempet ada ya segala macam pengusiran gitulah. Pokoknya ada, gitu. Rumah jadi pindah aja gitu. Langsung pindah. Nah, mungkin di situ kan awal mulanya nih kesalahannya. Nah sejak itu dah tuh awalnya sih sebelumnya ya saya nggak ngalamin nih, tapi yang awal mulai tuh saya kan tinggal berdua nih sama orang tua saya kan, ibu saya nih yang mulai nih. Karena kan kalau saya kerja kan ditinggal sendirian tuh. Ibu saya tuh kadang sampai malam, kalau lagi ada lemburan kan, kadang saya tuh sampai rumah jam 11 malam gitu. Nah, jadi yang awal mula ngalamin tuh ibu saya. Kalau malam tuh terutama ya
jam-jam habis maghrib gitu kan. Tambah lagi tuh perumahannya kan perumahan baru juga kan, klaster baru, itu masih banyak yang kosong rumahnya, banyak yang kosong. Tetangga sederet rumah kan, itu klaster itu 10 rumah, baru satu keisi tuh. Oh berarti Satu. Bang Adit dulu yang baru ngisi Iya, tuh ya? saya pertama tuh, nggak lama ada satu pindah, dan tapi itu pun nggak sebelahan, ada jarak Agak beberapa jauh ya? rumah, jadi kanan kiri saya kosong kan. Nah, kanan kiri kosong dan juga klaster masih baru, jadi kalau maghrib tuh sepi kan. Nah disitulah awal mula itu ibu saya tuh sering tuh ngelihat. Awalnya kan saya anggap lucu aja lah gitu kan, ah masa sih gitu, apa yang dilihat, nggak percaya juga awalnya gitu kan. Cuman ibu saya cerita, wah ada tuh satu kamar kosong kan, kamarnya itu ada jendelanya. Nah kalau dari luar nih, kalau ibu saya lagi lewat maghrib ngintip ke kamar itu, nanti ada fotonya sih ya. Boleh. Ngintip ke kamar itu, di jendela itu sering tuh muncul tuh. Jadi kayak wujud orang, jadi kan jendela itu persegi panjang gitu kan. Nah wujudnya itu cuma kelihatan dari leher ke bawah, jadi nggak kelihatan tuh mukanya. Jadi panjang dari leher ke bawah. Jadi atasnya ketutupan, nggak di jendela gitu kan. Jadi di jendelanya itu, di kacanya cuma kelihatan dari leher sampai ke bawah. Emang serem banget. Saya juga pas dengar, apa masa sih kayak gitu? Iya mama lihat, kata ibu saya gitu kan, tinggi gitu. Karena saya kan juga tinggi kan. Jangan Ari lagi di situ. saya bilang iya kali, karena sering ngelihat aku juga kan. Cuma kata ibu saya enggak, lebih tinggi lagi katanya, mungkin 2 meteran lebih gitu kan. Itu muncul setiap kali tuh di situ, di jendela itu sering. Nah, terus ya awalnya gitu kan, nggak lama sempat nggak muncul lagi. Cuman rutin tuh kadang, setelah itu mulai rutin gitu. Oh rutin jadi? Jadi setiap saya tinggal sendiri, selalu tuh setiap ibu saya sendiri tuh dia ngelihat katanya di situ. Kadang suka berdiri doang, kadang suka ngelambai-lambai gitu. Ngelambai-lambai? Iya, ngelambai-lambai. Awalnya itu kan pas sendiri doang, pas ibu saya sendiri doang. Tapi lama-lama pas saya di rumah pun malam-malam itu mulai tuh tetap muncul juga. Ibu saya kalau lagi keluar malam kan, kulkas di depan kan, di depan kamar, keluar kamar lewatin jendela itu kan otomatis kan, itu tuh sering muncul tuh. Nah itulah mulai nggak nyaman lah gitu ya. Cuman karena ibu saya juga walaupun ngelihat gitu sih orangnya kuat lah ya, nggak terlalu down apa-apa, karena ibu saya juga dari saya kecil sih udah sering tuh, nggak cuma di rumah ini doang, kayaknya emang sensitif gitu ya. Sering tuh ngeliat gitu. Jadi walaupun biasa ya, gitu ya. Jadi walaupun dia ngeliat tuh nggak takut lah gitu kan. Yang takut justru saya. Karena kan saya walaupun nggak ngeliat gitu kan, awalnya saya nggak ngeliat tuh, cuman ngerasa gitu lah kalau malam-malam tuh keluar ngelewatin area itu tuh emang nggak enak, rasanya berat gitu kan, merinding, terus suka ya dingin begitu kan. Malam-malam tuh juga entah emang daerahnya atau apa, emang dingin banget tuh kalau malam. Masih dingin ya? Tapi ya nggak tahu sih ya, emang karena dingin natural atau karena dingin apa dingin beda gitu ya? Iya, dingin dari supernatural gitu juga nggak tahu. Iya pokoknya gitu. Nah itu kan awal-awal pindah ya. Nah tapi makin kesini tuh saya juga kadang tuh suka ngeliat tuh. Udah mulai suka ngeliat tuh? Cuma sekelebat doang. Kalau saya kan kalau lagi malam-malam gitu kan, lagi ngantuk gitu kan, setengah sadar keluar, kayak ada orang gitu kan, di jendela itu. Dan sekarang nggak cuma di situ doang, karena kan rumah saya tuh entah kenapa modelnya tuh ada tembok kebuka tuh, jadi ke bagian luarnya tuh kelihatan gitu kan, ada open space gitu, keluar ada taman, dan rumah kosong yang sebelah tuh juga kelihatan dari situ. Oh, berarti rumah tetangga masih kelihatan gitu masih ya? Kelihatan dari rumah kita. Kalau yang penghuni lain sih, yang jauh-jauh, yang blok-blok lain tuh udah ada yang ditutup gitu, mereka bikin tembok sendiri. Saya kan emang belum aja gitu kan, belum mau renovasi, jadi tuh masih kebuka modelnya, dan rumah kosong sebelah tuh kelihatan. Nah di situ tuh sering tuh saya lihat di rumah kosong itu, jadi di batas tembok, karena kan saya tinggi kan, jadi walaupun ada tembok itu kelihatan tuh dari situ suka ada yang lewat, atau suka ada yang tiba-tiba muncul tuh tong hilang lagi gitu. Itu kalau yang lewat, yang Bang Ade lihat apa itu? Ya kayak bayangan aja sih, bayangan putih gitu kan. Putih, kadang putih, kadang hitam lah gitu, tergantung. Dan itu intensitasnya sering gitu Bang ya?
Ya pokoknya tiap kita lewat situ lah. Kalau malam ya, terutama jam-jam rawan, bisa jam 3 pagi gitu. Jam 3 pagi atau habis tengah malam tuh kalau kita lewat situ, saya kadang ya nggak mau ngeliat ke situ lah, saya ngeliat ke yang lain gitu. Tapi penasaran pengen Coba lihat kadang situ. penasaran aja kan, cuman ya jadi kalau kita ngelewat situ ya kadang suka muncul gitu lah. Dan makin lama makin sering juga gitu. Iya. Dan kayaknya sih memang bukan rumah saya aja sih, kayak emang seluruh lokasi itu deh. Seluruh lokasi itu tuh Masih sering dimunculin ya. muncul. Karena tetangga saya nih yang baru pindah itu, pas dia baru pindah langsung tuh dia ngundang banyak orang syukuran, ngaji-ngaji gitu kan. Mungkin dia udah tahu kali dari cerita-cerita sebelumnya kan, mungkin dari kenalan dia yang tinggal di situ, ada security, dia udah tahu. Jadi tuh dia pindah langsung bawa saudara-saudaranya ngaji itu lama. Saya waktu itu pas ngeliatin ngaji, kayak kaget juga nih, waduh saya nggak begitu lagi kan, kayak nyesel juga gitu kan. Harusnya sih saya begitu juga ya gitu. Nah, mungkin karena itu sih ya. Nah terus kalau apa selain yang melambai-lambai di jendela itu, ada lagi nggak Bang yang Bang Ari atau Ibu ngerasain? Kalau ibu saya iya, selain yang di situ, kalau di rumah saya kan emang cuma satu tuh yang suka lambai, itulah yang makhluk tinggi itu. Dan itu tuh, sorry dipotong. Kalau yang lambai makhluk tinggi itu sering gitu dia. Sering emang kayaknya di situ. Tempatnya di situ. Karena kan emang kamar kosong kan. Itu kamar kosong tuh tempatnya Bang Ari atau tetangga? Awalnya itu rumah saya, kamar saya. Cuman kan saya tidurnya masih satu kamar nih sama ibu saya, karena kan ibu saya juga takut katanya mau tinggal di rumah di kamar kosong itu. Jadi sekarang tuh saya tidurnya berdua di situ kan, pisah kasur tapi masih di satu kamar yang sama. Nah jadi sampai sekarang tuh kamar itu emang kosong. Oh tapi itu memang rumahnya Bang Ari gitu ya? Iya, masih di bagian rumah saya juga, tapi memang kosong. Di situ saya taruh komputer lah, rencananya buat jadi ruang belajar gitu kan. Nah, tapi ya karena sering ada muncul di situ, jadi males ya? Jadi sekarang saya main komputer belajar pun di kamar yang ada ibu saya juga. Jadi kamar itu emang sampai sekarang kosong. Nah, ya disitulah tuh muncul sering tuh. Nah tapi selain di rumah saya, karena kan rumah saya ini paling belakang nih, klaster blok paling ujung, paling belakang. Nah, di seberang rumah saya tuh taman. Rencananya sih mau jadi taman, cuman sekarang masih kosong tuh, tanah kosong. Dan di situ kan ada pagar klaster seberang tuh kebun tuh Mas itu, kebun kosong. Nah, di situ juga dari cerita ibu saya sama security juga sering tuh lewat, sering cerita ke saya, Mas kalau pulang jangan malam-malam ya katanya. Kenapa Pak? Itu tuh di seberang rumah Bapak nih, saya sering lihat tuh katanya. Kayaknya sih beda dengan di rumah saya, karena ya seberang itu itu kan istilahnya masih kawasan kosong ya, kita nggak tahu juga tuh isinya apa, kebun-kebun. Nah itu bentuknya apa yang Satpam melihat itu? Ya beragam makhluk lah ya. Biasalah makhluk-makhluk yang ada di Indonesia ya. Ya si Mr. P kan, si Mrs. K. Itu sering lah muncul di situ. Yang rutin aja itu ya. Wujudnya, suara-suaranya tuh sering ada lah kedengaran di situ. Itu masih berarti dari situ ya. Makanya waktu saya awal-awal kerja kan saya sering lembur tuh. Nah sejak si security-nya cerita gitu, jadi saya kesana suka ngurangin lembur tuh. Gak berani lagi jadi jam pulang malam gitu. Oh gitu. Terus nih berarti kalau penghuni rumah itu ya yang tinggi itu. Nah kalau dia lagi menampakkan diri kan ngelambai-lambai di Bang. Itu kelihatan nggak wajahnya? Wajahnya nggak kelihatan, jadi cuma kayak. Jadi masih tetap segini maksudnya. Dia tuh bagian kepalanya ketutupan temboknya lah. Jadi yang kelihatan di kacanya itu cuma ya leher ke bawah aja. Dan itu ngelambai? Ngelambai. Ibu saya sering tuh ngeliat tuh sampai ya kayak udah wajar aja, udah jadi biasa kayak ya? Jadi kayak udah penghuni tempat tinggal kita juga lah, udah roommate juga kita jadi. Sampai sekarang itu dia masih? Sampai sekarang ya. Berarti dia cuma sekedar nampakin doang gitu Bang? Nah, atau sampai ada gangguan fisik atau? Kalau gangguan sih sejauh ini alhamdulillah sih nggak ada ya. Jadi dia cuma suka menampakkan aja sih. Entah tujuan apa kita juga nggak tahu deh. Pokoknya sering. Tapi pernah nggak Bang selama tinggal di rumah itu tidur terus mimpi itu didatengin makhluk yang ada di rumah itu atau sekitar rumah itu pernah nggak? Kalau saya sih enggak, cuman ibu saya sering. Oh ibu gimana sih? Ibu saya sering ya. Kalau dia sih mimpinya memang serem-serem selalu ya. Ya didatengin makhluk-makhluk gitu, atau sering juga didatengin saudara-saudara yang udah meninggal gitu, datang ke mimpinya tuh. Dan ngomong-ngomong saudara meninggal ya,
entah bener apa enggak, maksudnya entah itu yang datang saudara kita yang udah meninggal atau enggak, kita nggak tahu. Cuman ibu saya sering tuh lihat tuh datang ke rumah saya kan, ada lewat pintu depan gitu kan, manggil gitu kan ibu saya, terus datang beneran juga ada. Datang beneran juga ada? Muncul, iya. Tapi kalau itu sih saya nggak ngeliat. Ibu yang saya lihat tuh ya? sering tuh. Ya, nah itu tapi itu beneran saudara kita atau enggak, atau cuma perwujudan aja, kita nggak tahu. Saya rasa sih ya ada yang menyerupai lah ya. Entah tujuannya apa, takutnya sih tujuan jahat ya untuk muncul gitu. Cuman sampai saat ini sih belum ada gangguan. Kalau waktu Bang Ari beli rumah itu Bang Ari survei dulu nggak sih? Nah, enggak. Jadi itu saya survei cuma waktu sebelum dibangun, cuma lihat lahannya doang. Berarti survei untuk pertama doang ya? Cuma waktu itu masih tanah kosong, benar-benar tanah kosong, belum. Itu pun dari jauh kan, cuma ngeliat nih yang dibawa sama salesnya kan akan dibangun di sini. Dan memang rumah saya itu tuh istilahnya kawasan baru. Jadi ada tahap 1, tahap 2, nah saya ini tahap 3. Dan sekitar lokasi itu tuh masih bener-bener lahan kosong, baru klaster saya itu doang dibangun. Jadi sekelilingnya itu masih tanah kosong semua. Berarti belum pas awal doang, terus belum pernah dengar ada cerita-cerita dari luar gitu tentang daerah situ gitu ya? Belum, sebenarnya sih warganya juga dikit sih sekitar situ. Warga kamu sedikit ya berarti? Yang sekitar situ, yang dekat situ dikit, karena kan jauh yang pemukiman warga itu jauh dari situ. Berarti pure surprise gitu ya begitu sampai rumah situ? Sampai wah nggak nyangka juga ternyata rumahnya ada teman-teman. Banyak penghuni lainnya juga gitu kan. Terus ada lagi nggak Bang yang Ibu atau Bang Ari rasain selama di rumah nih? Kalau saya sendiri sih juga belakangan ini sering ada sih ya. Ada? Gimana tuh? Ya di kamar itu, cuman di kamar mandi juga entah kenapa tuh Ethernet saya bolong. Padahal sebelumnya enggak? Dari awal dibolongin. Oh, sama sengaja. Cuman saya juga nggak tahu itu kenapa bolong gitu ya. Nah disitulah kadang kalau saya malam-malam gitu kan nengok ke atas, sering ada cepet gitulah lewat gitu, kayak numpang lewat itu. Terus sekarang tuh malam-malam juga sering ada lah suara-suara gitu kan. Masih sama sekarang? Sampai sekarang justru makin jelas dibandingnya dulu. Iya, sering ada yang manggil-manggil saya gitulah, sering ada ketawa-ketawa sendiri. Oh, udah kenal berarti Bang? Kayaknya sih ya, atau saya takutnya malah makin banyak nih sekarang. Jangan-jangan dia pakai teman-teman yang lain yang dari luar deh gitu? Yang dari luar, yang tadinya di rumah lain mungkin kan, sekarang pada pindah ke situ semua. Jadi tuh belakangan ini saya juga. Tapi selama tidur kalau malam itu sampai ada yang gangguin nggak? Atau apa sih bahasanya, repan lah? Ada, tapi nggak sampai parah banget sih ya. Cuman gangguannya tuh di jam-jam tertentu tuh saya suka bangun, tiba-tiba bangun, keringetan lah gitu kan, bangun. Nah terus ya itu kayak dipaksa untuk keluar lah gitu dari kamar itu, untuk nyari minum atau apa, mungkin ya emang. Padahal sebenarnya nggak pengen minum? Sebenarnya nggak pengen minum, cuman karena ya badan udah keringetan gitu kan, aus, tenggorokan kering gitu. Saya nggak tahu sih itu emang gangguan atau apa, cuman dulu sih enggak, sebelum pindah ke situ sih enggak. Akhirnya keluar tuh? Akhirnya keluar. Nah itulah, di situ saya juga sering ngeliat kan, di kamar itu, di yang bagian luar itu, sama di depan rumah. Oh, depan rumah ada juga? Iya, depan rumah yang tanah kosong itu. Itu kan masih suka nongolin itu? Masih. Juga kan karena saya baru pindah juga, belum pasang gorden tuh ya. Jadi tuh kaca depan rumah itu tuh masih kelihatan jelas tuh. Iya, kelihatan jelas ke jalanan itu kan. Wah gila, serem juga tuh makanya kalau malam. Terus ada lagi nggak Bang yang baru-baru ini deh yang Bang Ade atau Ibu alamin tuh? Kalau baru-baru ini sih ya malah saya seringnya di perjalanan pulang kerja nih? Pulang kerja. Oke, gimana Bang? Itu kan lumayan jauh ya, 20 kilometeran, dan dari arah kerja saya sampai rumah itu saya lewat jalan tuh kawasan industri lah. Kawasan industri kan gitu tuh, jalanan raya gede, kadang ada pabrik, kadang tanah kosong, kadang ada pabrik, kadang ada tanah kosong. Nah sepanjang jalan itu kalau malam tuh kanan kirinya tuh hutan-hutan semua kan, kebun lah ya, hutan kebun. Nah di situ sering deh tuh ngeliat tuh, kalau kita nengok aja kanan kiri kan, terus
nengok kanan kiri sering lah kelihatan gitu ada aja ya? ada aja putih-putih lah, atau ada yang cuma berdiri, ada yang lewat antar pohon gitu. Oh gitu? Iya, kalau malam tuh pasti ada aja deh. Dan nggak di pinggir jalan, kadang di tengah jalan tuh juga sering ada tuh. Itu gimana Iya. tengah jalan itu? Karena saya pernah kan lagi naik motor, nggak sepi kan ya malam-malam tuh. Depan saya ada motor juga, terus tiba-tiba mendadak berhenti itu. Motor itu? Iya, saya tanya. Orang beneran itu? Iya, kok kenapa sih? Iya orang beneran. Mendadak berhenti, saya kan juga berhenti gitu kan. Terus saya tanya kan, kenapa sih mas tiba-tiba berhenti? Wah nggak tahu mas, saya ngelihat, dia cuma bilang gitu. Saya juga mau nanya ngelihat apa, jadi takut gitu kan. Terus udah dia Iya, ngomong gitu? ya udah. Jadi dia berhenti tuh agak lama di situ, mungkin shock apa kan. Ya kira saya salip aja ke depan gitu kan. Sepanjang jalan tuh udah saya doa aja tuh, jangan sampai Terus ngeliat juga. mas-masnya tadi gimana itu? Ya nggak tahu deh, saya nggak ngeliat ke belakang lagi Oh, tuh. tinggal aja udah? Dia minggir aja, tinggal aja udah. Saya juga nggak berani nanya dia ngeliat apa gitu. Serem juga nih. Iya emang daerah masih ini sih, daerah sepi sih ya. Iya, Itu masih bukan- daerah. nggak seramai Jakarta lah. Ya masih daerah situ masih ini sih ya, Iya, masih banyak kebun lah ya. Kebun, tanah kosong gitu ya. Daerah-daerah situ sih. Terus yang paling ekstrim apa bang? Menurut Bang Ari nih sama Ibu di rumah itu yang paling ekstrim gangguannya tuh kayak gimana? Gangguannya sih yang makhluk tadi sih. Karena ekstrimnya itu kita nggak tahu nih akan terus muncul dan akan semakin sering. Itu berarti udah ada setahun belum ada setahun ya? belum, baru 3 Dan selama bulan. tinggal di situ Heeh. sampai sekarang masih Masih itu ya, ekstrimnya itu dia konsisten gitu ya. Konsisten. nggak kadang muncul, kadang enggak. Pokoknya kalau kita emang ngelihat ke jendela itu di saat-saat tertentu tuh emang dia di situ selalu ada. selalu ada gitu. Tapi nggak bertahan lah. Kalau kita nengok dia ada di situ, kita ngedip atau kita balik Hilang. badan lah. Tapi emang ada, jadi kita udah yakin banget tuh dia udah tinggalnya di situ gitu. Jadi selama dia nggak Oh. ganggu ya. Nah itu Jadi- kita juga belum tahu nih kan ya, karena kan kita juga baru beberapa bulan nih. Wah iya mudah-mudahan nggak ngapa-ngapain Iya. ya bang ya. Mudah-mudahan Kalau sih. sampai mengusik Iya, ya. sampai mengusik, apalagi kalau sampai menampakkan wujudnya semakin jelas. Makin jelas. Iya, itu sih takutnya di situ aja. Ya, jadi sih. yang penting nggak ngusik keluarga aja gitu ya bang ya. Iya, takut Repot saya tuh. sih ngerinya sih kalau ada saudara atau ada tamu. Ah iya itu gitu gimana kan, tuh ada? gitu. Kok udah ada saudara belum yang Waktu itu yang sih ini? pernah datang saudara, cuman gimana? mungkin karena rame ya. Ah. Karena rame juga dia nggak munculin diri, dan waktu itu nggak sampai malam banget sih. Oh jadi aman itu? Iya, tapi waktu itu sih ada anak kecil juga kan. Hmm. Kelihatan sih tuh anak kecil gelisah gitu. Oh. Pas datang ke situ nangis lah gitu, nggak mau ngeliat ke dalam, ngumpet sama ibunya gitu kan. Padahal dia nggak lagi main sama saudara yang lain gitu. Enggak, jadi kayak ya nggak berani aja lah ngelihat ke dalam gitu kan. Kayak mungkin ada merasa ada sesuatu, dan memang ada sih di situ, mungkin namanya anak kecil kan Iya ya. lebih sensitif ya. Lebih sensitif. Berarti kalau Bang Ari sama Ibu bisa ngelihat makhluk kayak gitu, berarti Bang Ari ini sebenarnya sensitif ya sebenarnya. Kayaknya sih sayanya sih nggak sensitif ya, mungkin karena ibu saya ngelihat gitu kan, jadi Ke bawah jadinya. ke ya? bawah gitu ya. Oh tapi emang kayak- Ibu sensitifan gitu ya? kalau ibu sih memang dari dulu. Oh dari dulu ya. Dari dulu emang sering cerita gitu. Cuman baru kali ini aja sih saya sendiri juga ikut ngerasain. Ikut jadinya. ngeliat ya, gara-gara ibu ya? Gara-gara ibu. Berarti memang rumahnya sih lebih apa ya, ada Ya, memang energi mungkin- apa gitu kali. Mungkin tempat tinggalnya di situ. Oh, Tapi lebih. kan udah ada tetangga nih satu nih Oh, Bang. Itu pernah cerita juga nggak dia? Nah, saya sih belum tanya-tanya sih ya. Cuman kan itu dia juga ada 2 anak kecil tuh. Hmm. Entah kenapa tuh mereka kalau maghrib tuh pasti langsung disuruh masuk sama ibunya tuh. Ah ya memang harusnya seperti itu kan. Kayaknya dan saya juga pengen nanya sih sama tetangga Iya, saya boleh itu tuh tanya tuh. apa mereka Sama gitu ngalamin ngerasain. gangguan juga atau gimana gitu ya, atau mungkin sih karena mereka pas pindah itu udah di ngaji-ngajiin gitu, jadi- mungkin jadi aman sih ya kali ya. Jadi nggak iseng gitu ya. Iya, jadi nggak ada gangguan gitu. Terus ini Bang Ari ada rencana pindah nggak? Enggak lah ya. Nah, Baru pindah, iya. udah pindah lagi. Karena kan itu juga rumah emang udah dia ditinggalin permanen lah ya gitu.
Jadi ya sekarang sih saya kalau memang makin parah gitu ya, saya mau coba cari-cari bantuan lah gitu Ya, kan ya. yang lebih paham lah ya. Iya, lebih paham gimana nih cara pengusirannya Atau enggak jangan iseng aja lah ya. iya, gitu ya. atau enggak selama nggak membahayakan. Ya gitu. itu dia yang penting nggak membahayakan Bang Aris sama ibu kan. Dia. Kalau yang di rumah sih mungkin nggak bahaya ya, tapi justru yang di perjalanan tuh mungkin yang bahaya ya. Ya udah pulang kerja capek ya Iya, Bang ya. pulang kerja capek. Mau gitu ngadain kan. apa? Kalau jadi selama perjalanan kita jadi nggak tenang juga ya suatu saat. Berarti Apa- emang dia daerahnya Bang Adi emang rada-rada ini juga tempatnya ya. kayaknya sih gitu deh karena kan Agak-agak spooky ya. Oh, iya. Asik, motor. ya tambah memang populasinya juga belum banyak Iya, gitu kan. masih terlalu sepi ya daerah situ sih ya. Sepi dan masih daerah baru gitu. Iya. Dan daerah banyak pendatangnya juga, mungkin kalau suatu lokasi itu banyak pendatangnya jadi Masih- penunggu-penunggu yang udah lama di situ Baru jadi nih. jadi gelisah Iya. apa jadi apa ya. Iya, ada anak baru nih kayak gitu kali ya. ada target baru nih Wah, gitu. baru nih iseng aja. Iya lah. Ya ada lagi nggak Bang? Kalau Di rumah nih. di rumah sih cuma itu sih. Di rumah itu aja nih. Terus Bang Ari sorry, mau tanya nih saya potong. Bang Ari itu kerjanya di daerah situ juga ya? Daerah situ juga. Nah, kan Bang Ari nih agak-agak sensitif nih ya sebenarnya. Jadi sensitif karena kejadian di Iya, rumah nih ya. iya. Bang Ari ada nggak kejadian-kejadian di tempat kerja Bang Ari nih? Oh, banyak. Ada. Iya. Oke, tahan Bang. Heeh. Nanti kita cerita selanjutnya aja Bang ya. Oh, oke. Setuju Bang ya? Setuju. Oke, siap. Oke, warga-wargi nih, ini dia nih Bang Adi punya cerita lagi di pabriknya ya Bang ya? Iya. Di pabriknya ini nanti Bang Ari akan bercerita lagi di part 2 lah ya. Nanti kita bikin lagi Bang Ari bercerita tentang kehororan pabriknya ini. Nah, Bang Ari, thank you nih Bang. Bang Ari Waduh, apa nih? udah mau bercerita di Jagat Sukmo. Oh, gitu. Ini dari tim kita hadiahkan Wah, untuk Bang Ari. Semoga makasih banyak bermanfaat nih. nih. Iya. Semoga bermanfaat. Iya. Ya dipakai deh Bang. Iya, oke pasti. Biar nanti kerja tambah seger. Siap, siap. Sip, Makasih ya. oke. Oke. Thank you, oke ya. Ya. Sekian video gua dengan Bang Ari kali ini. Kalau kalian mau bercerita di Jagat Sukmo juga, kalian bisa juga nih DM langsung di Instagram kita nih di sini nih ya. Atau email juga di sini juga. Atau kalian juga bisa klik link di bawah ini yang mau bercerita, yang nggak mau masuk video, mau kirim cerita bisa klik di link di bawah ini ya. Oke. Gak usah lama-lama lagi. Kita tunggu video Bang Adit selanjutnya ya. Gua Adit dan Ari. Ari, sampai jumpa dan bye-bye.